Yang kedua, kita mempraktekkan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan suhu. Alat yang kita gunakan adalah gelas ukur, beker gelas atau gelas kimia, kemudian ada termometer, korek, ada spiritus, kemudian kaki 3, kasa. Kemudian kita juga gunakan kertas ya. Ini kertasnya sudah kita beri tanda silang. Kemudian bahannya adalah HCl1M. Kita masukkan ke dalam gelas ukur 10 ml dan Na2S2O3, ini namanya natrium tiosulfat. Kita ambil 25 ml. Kita masukkan 25 ml Na2S2O3 ke dalam gelas kimia. Kemudian kita ukur suhunya sebelum dipanaskan. Ini kita uji yang pertama, campuran antara Na2S2O3 berdasarkan kenaikan suhu. Yang pertama kita tidak panaskan dulu ya. Ini kita ukur suhunya, ternyata 26 derajat Celcius. Suhunya sekitar 26 derajat Celcius. Kemudian kita pindah Na2S2O3, kita taruh di bawahnya ini ada kertas yang diberi tanda silang. Lalu nanti yang dilihat apanya? Yang dilihat ketika Na2S2O3 ditambah HCl, itu tanda silangnya tepat tidak terlihat itu berapa menit. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat berapa menit tanda silang ini tidak tampak lagi. Coba kita reaksikan. Nanti tanda silang akan hilang karena larutan ini sudah tidak jernih lagi, tapi larutannya menjadi keruh. Kita tunggu berapa lama waktu sampai tanda silang ini tidak terlihat. Ini tanda silang hampir tidak terlihat lagi ya. Nah, ini tidak terlihat. Waktu yang dibutuhkan untuk reaksi ketika Na2S2O3 pada suhu 26 derajat Celcius direaksikan dengan HCl adalah 1 menit 48 detik. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan dengan reaksi antara Na2S2O3 yang kita naikkan suhunya 10 derajat. Kita tuang 25 ml larutan Na2S2O3. Kemudian kita panaskan Na2S2O3 sampai suhu 36, maksudnya 36 derajat Celcius, naik 10 derajat dari yang tadi. Sampai 36 derajat Celcius. Kemudian setelah suhu 36 derajat Celcius sudah tercapai, kita akan mereaksikan natrium tiosulfat ini dengan asam klorida. Kita reaksikan dengan asam klorida. Kita catat suhunya. Larutannya menjadi keruh dan silang sudah tidak terlihat dengan waktu 17 detik. Dan yang terakhir kita tuang 25 ml Na2
Na2S2O3 yang nanti akan kita naikkan suhunya dari yang kedua. Panaskan Na2S2O3, suhunya kita naikkan 10 derajat dari yang kedua menjadi 46 derajat Celcius. Kemudian kita reaksikan dengan asam klorida. Ini kita tunggu sampai suhunya menjadi 46 derajat Celcius. Ini hampir 46 ya. Kita kemudian segera kita reaksikan dengan asam klorida. Kita catat berapa waktunya sampai tanda silang tidak terlihat. Nah, ini tanda silang sudah tidak terlihat, waktunya 13 detik. Bagaimana pengaruh suhu terhadap laju reaksi? Kenaikan laju reaksi karena pengaruh kenaikan suhu untuk tiap zat berbeda. Umumnya, tiap kenaikan temperatur 10 derajat Celcius, suhu akan naik 2 kali lebih besar dari semula, sehingga dapat dirumuskan V2 sama dengan 2 kali delta T per 10. Ini maksudnya 2 kali 2 pangkat ya, 2 pangkat delta T per 10. Nah, ini jadi pangkat ya. 2 pangkat delta T per 10 kali V1, atau T2 sama dengan T1 kali 1 per 2 pangkat delta T per 10. Berarti waktu dan kecepatan itu berbanding terbalik ya. Berarti kecepatan reaksi sama dengan seperti ya, jadi waktu dan kecepatan berbanding terbalik seperti ini. Jadi apa sih yang bisa kita amati? Nah, yang kita amati adalah yang pertama, gelas kimia 1, 2, 3 diberi suhu yang berbeda-beda. Ya, suhu 26 derajat Celcius, 36 derajat Celcius, dan 46 derajat Celcius. Kita naikkan 10 derajat Celcius ya, dari percobaan 1, 2, 3. Kemudian kita reaksikan Na2S2O3 25 ml. Nah, Na2S2O3 ini suhunya kita buat berbeda-beda. Suhunya yang dinaikkan siapa? Suhunya natrium tiosulfat. Natrium tiosulfat ini kita reaksikan dengan HCl 6 ml yang konsentrasinya sama, 1 m. Kemudian kalian bisa tentukan reaksinya bagaimana jika natrium tiosulfat ini kita reaksikan Na2S2O3 ini direaksikan dengan asam klorida ya. Ini masing-masing bentuknya larutan ya. Kemudian kita reaksikan dengan HCl, dia akan menghasilkan NaCl ya. NaCl lagi, kemudian dihasilkan pula S. Nah, S ini apa? Belerang ya. Belerang tadi yang warnanya membuat tanda silang itu menjadi tidak kelihatan atau muncul warna keruh. Warna keruh itu karena terbentuknya belerang. Belerang warnanya putih ya, tadi warnanya putih. Kemudian ada SO2, ada gas SO2 dan terbentuk pula air. Nah, reaksinya seperti ini. Terbentuk air. Ini kita setarakan. Ini HCl-nya 2 ya. Kemudian NaCl-nya ini juga 2. Ya, jadi waktu yang kita catat di sini adalah sampai tanda silang itu tidak tampak lagi, berarti sudah muncul endapan belerang ya.
Endapan belerang semakin lama semakin banyak ya, semakin tebal. Nanti kamu tulis sampai endapan belerang itu menutupi tanda silang itu berapa waktunya. Nah, seperti ini. Kemudian sama seperti tadi ya, tentukan variabel-variabel yang terdapat pada percobaan. Yang kedua, jelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nanti variabel bebasnya variabel yang dapat diubah sesuai dengan tujuan percobaan. Pasti yang berubah-ubah siapa? Suhu ya. Variabel bebasnya adalah suhu. Variabel kontrolnya adalah variabel yang tidak berubah. Variabel yang tidak berubah siapa? Kita buat HCl ya. HCl-nya itu 6 ml, konsentrasinya 1 m. Maka variabel terikatnya siapa? Variabel terikatnya waktu atau laju reaksi ya. Laju reaksinya disebut dengan variabel terikat.